Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita, dan hari ini kita insyaallah masih melanjutkan kajian bab sebelumnya, yaitu bab tentang jenazah. Karena memang hadis yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram ini untuk bab jenazah itu ada 59 hadis, ya. Kemarin kita baru nyampe di hadis yang ke-31 jadi hampir separuh, ya. Karena itu hari ini akan kita sampaikan kelanjutannya, yaitu hadis yang ke-32. Insya Allah beberapa amalan sudah kita praktekkan, dan hari ini sebetulnya kita menguatkan dengan dalil. Jadi kalau kenapa kita melakukan seperti itu atau seperti ini, oh ternyata dalilnya ini, dalilnya seperti ini, dalilnya seperti itu. Jadi hari ini kita belajar penguatan atas dalil, atas apa yang kita lakukan, sehingga para bapak, ibu hadirin sekalian, di dalam beribadah itu tidak bersumber kepada katanya. Jadi sumbernya itu memang jelas, ya. Dan di pembahasan kemarin terakhir itu sudah saya terangkan terkait jumlah takbir, ya. Memang ada perbedaan pendapat di antara para madhab, tetapi jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa jumlah takbirnya ada 4. Jadi tapi sekedar informasi dan pengetahuan, setidaknya jenengan sudah tahu ilmunya, kan? Ada yang berpendapat sekian, ada yang sekian. Tetapi saya ulang kembali, jumhur ulama memberikan sebuah penekanan, bahkan memberikan sebuah penguatan bahwa takbir yang disepakati itu jumlahnya ada 4. Sekarang pertanyaan berikutnya berdasarkan hadis selanjutannya, yaitu terkait doa apa yang dibaca. Ya, kalau kemarin saya terangkan ada 4 takbir. Yang pertama takbiratul ihram, kemudian di situ yang pertama membaca Al-Fatihah, kemudian yang kedua membaca sholawat, yang ketiga dan keempat membaca doa. Nah, terkait doa ini memang banyak sekali pilihan-pilihannya, ragam pilihan doanya. Salah satu di antaranya yang mungkin juga sering kita baca, ya toh, nanti di bab ini, ya. Tetapi untuk takbir yang kedua itu seringkali disebut takbir yang pertama itu kita sepakati dan ulama sepakat dengan Al-Fatihah, walaupun ada yang tidak sepakat, ya. Nah, kesepakatan itu tentu berdasarkan pada umumnya sholat. Jadi kalau kita mengacu ke hadis yang pertama ini, hadis yang ke-32 ini, hadisnya Thalhah bin Abdullah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Thalhah bin Abdullah bin Auf qol. Dari Thalhah bin Abdullah, beliau berkata, "Shallaitu khalfa Ibnu Abbas ala janazatin faqara'a Fatihatal Kitab." Aku pernah sholat jenazah di belakang Ibnu Abbas. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Kemudian Abu Thalhah mengatakan li ta'lamu annaha sunnatun, supaya tahu bahwa itu bagian dari sunnah Nabi. Jadi para madhab juga berbeda faham, ya. Kalau Imam Malik tidak wajib membaca Fatihah itu, tapi Imam Syafi'i dan Imam Hanafi mewajibkan membaca Fatihah karena itu dianggap bagian dari, ya, ketika takbir pertama itu dengan baca Al-Fatihah. Karena berdasarkan umumnya sholat, tentu salah satu di antaranya adalah membaca Al-Fatihah. Walaupun Imam Malik tetap mengatakan itu kan beda, ini kan sholat fardu, yang ini sholat jenazah. Tetapi ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk pengetahuan, ya, setidaknya kita tahu, ya. Sekarang hadis berikutnya, hadis yang ke-33, ya, dari
59 hadis. Wa an Auf bin Malik qol, dari Auf bin Malik beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafidtu min du'aihi. Nabi pernah sholat di belakangnya jenazah, kemudian saya menghafal, ada sebuah doa yang dibaca oleh Nabi. Apa itu? Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu atau madkhalahu, dan seterusnya. Dan itu memang salah satu pilihan doa, ya. Anda juga boleh berdoa dengan doa yang lain. Tapi biasanya kita itu kalau diberikan pilihan banyak kan tambah bingung gitu. Karena itu ulama-ulama mencoba untuk memberikan pilihan-pilihan yang tidak terlalu banyak, sehingga Anda sudah langsung takbir yang ketiga baca doanya ini, terus takbir yang keempat baca doanya seperti ini. Oh iya, sering kali kita kalau sholat jenazah itu kan membedakan jenis kelaminnya, ya. Kalau laki-laki apa? Hu. Kalau perempuan? Ha. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa domirnya itu bukan kembali kepada jenis kelamin, tetapi domirnya itu kembali kepada kata-kata mayit. Ya, kalau mayit berarti mudzakkar. Kalau jenazah berarti muannas. Karena itu sebetulnya sehingga ada sebagian mengatakan baik laki-laki maupun perempuan itu sama saja, hu, ada yang begitu, ya. Walaupun ada yang mengatakan enggak Ustaz, kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Ini perbedaan pendapat, ya. Saya ulang kembali, perbedaan pendapat dimaksudkan untuk memperkaya, ya, memperkaya khazanah kita supaya kita tidak gampang menyalahkan. Karena apa? Masing-masing punya dalil, ya. Doa yang tadi disebut oleh Nabi itu, ya, dari Auf bin Malik. Nah, sekarang ada lagi doa yang lain, ya. Wa an Abi Hurairah qal, dari Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul Allahumma ighfir, ya, li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Ini yang dari Abu Hurairah, tapi jarang ini dipakai, ya. Yang sering kita baca tadi dari Auf bin Malik. Jadi kalau jenengan tanya, doa itu riwayatnya diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Justru ini yang dari Abu Hurairah jarang dibaca, ya. Tapi tidak apa-apa, ini pilihan. Tinggal panjenengan pilih yang mana, ya. Jadi ini merupakan pilihan atau macam-macam doa, ya. Boleh berdoa dengan yang lain juga boleh, tidak masalah, ya. Nah, pilihan doa yang saya sebutkan dalam hadis tadi itu memang pilihan-pilihan yang sudah dipilihkan oleh para ulama, sehingga kita tidak susah-susah untuk mencari, ya. Walaupun kalau panjenengan baca buku Al-Adhkar, ya, karangan Imam An-Nawawi, kalau tidak bisa baca Arabnya itu ada terjemahnya. Di situ banyak sekali pilihan doa-doa, termasuk diantaranya pilihan doa-doa di dalam salat jenazah. Hadis berikutnya. Wa anhu. Jadi kalau Anda membaca kitab, ada kata wa anhu itu maknanya perawinya adalah rawi sebelumnya. Rawi sebelumnya siapa? Abu Hurairah. Berarti wa anhu maknanya juga dari Abu Hurairah. Annan nabiyya qala idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu ad-du'a. Jika engkau mendoakan mayat, ya, maka ikhlaskanlah doamu untuknya. Maknanya bersungguh-sungguh. Seringkali kita berdoa kan asal asal keluar saja kata-katanya, pilihan kata-kata. Tapi kata Nabi, fa akhlisud du'a itu maknanya bersungguh-sungguhlah ketika kita berdoa, ya. Ya, karena kan kita juga akan mengalami hal yang sama. Itu kan hanya beda waktu saja. Ya, beliau duluan, kita
mungkin belakangan ya, tapi pada hakikatnya kita juga akan mengalami hal yang sama. Ini kalau saya tanya Bapak Ibu ini kira-kira sudah siap meninggal belum ya? Sudah siap belum? Durung Pak. Maksudnya kenapa? Masih banyak yang perlu disiapkan. Padahal hadirin sekalian, mestinya ini karena terkait dengan waktu itu kan tidak ada yang bisa menentukan ya. Ya mestinya kalau memang ditanya begini, sudah siap enggak? Siap. Tapi ya tentu bukan sekedar siap saja ya, bukan bonek, tapi ya menyiapkan dengan segala sesuatunya. Mumpung ingat saya terkait mati ya, mungkinkah kita Bapak Ibu memilih bagaimana cara mati kita? Mungkin enggak? Mungkin enggak kita ini bisa memilih cara cara mati kita tuh bisa memilih enggak? Mati. Kalau saya andaikan boleh ya, boleh memilih itu saya kepingin mati ketika sedang ngaji kayak begini. Tapi bisa apa tidak? Bisa enggak Pak? Kan enggak bisa, ya kan? Jadi yang seperti itu enggak bisa kita mereka-reka. Ada sebuah masjid ya di daerah timur itu ada lantainya di lantai 2 karena lantai 1 dipakai untuk parkir. Itu ininya agak tajam Pak, agak tinggi gitu. Suatu ketika ada jamaah ya sholat di situ, kemudian terjatuh karena mungkin agak licin ya karena musim hujan itu terjatuh, kemudian meninggal di masjid itu, jatuh, jadi turun dari masjid, ya turun terus terjatuh. Boleh nggak istrinya ngomong begini? Boleh nggak? Pak wis tak kandani mau gak usah nang masjid, enggak rai mati lah. Betul apa salah itu? Ya kan salah tuh. Karena tangga itu tidak menjadi penyebab orang mati. Oh, kalau itu menjadi penyebab kan lek munggah masjid kan ya mati kabeh lah. Tidak bisa. Jadi kita ini tidak bisa request ya, tidak bisa minta supaya saya ingin mati seperti ini. Termasuk kita tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh menilai orang itu matinya tuh diadab itu matinya. Matinya ini bagus. Itu kan hanya pendapat kita saja. Ada orang matinya malam Jumat. Baik apa tidak? Baik. Tapi malam Jumat itu bukan satu-satunya indikator kebaikan seseorang. Orang gak tahu sholat ya iso mati malam Jumat. Iya apa enggak? Ya kita tentu berharap, berdoa dan berharap. Tetapi itu kita sebagai manusia tidak punya hak untuk menentukan. Ya. Saya beri contoh yang agak tragis ya. Saya contohkan saya saja. Kalau contoh jenengan kan bingung. Yang mana ya? Saya sendiri aja. Itu saya pulang ngaji dari sini lewat jalan Jakarta itu misalnya, atau sebelum Jakarta ini jalan apa ini Pak? Pom bensin ini jalan apa ini? Ya. Bukan Jakarta ya. Jakarta kan yang masuk itu ya. Itu saya begitu jalan tuh diseruduk sama mobil misalnya. Depan saya tuh ada truk, kan ini truknya jalurnya banyak truknya ini. Terus setelah itu saya langsung masuk di bawahnya truk itu meninggal di tempat. Boleh enggak ada kalimat begini? Ustadz mati konyol gitu. Boleh enggak ngomong begitu? Kan enggak bisa. Mergo matine nang ngisore truk terus dianggap mati konyol, enggak bisa. Karena kita tidak bisa request kepada Allah, ya. Ada tuh pernah suatu ketika orang tuh mati, Pak. Ininya badannya tuh hitam semua Pak, ya hitam semua ya, karena dia ternyata punya penyakit namanya penyakit sirosis, penyakit hati. Itu kalau sudah meninggal tuh langsung lebam begitu Pak, hitam gitu. Terus ada yang ngomong gini, nang donya wis disiksa ndane nang neraka. Ndak juga itu ya, kita kan belum tahu juga ya kalau karena penyakit memang umumnya begitu ya. Meskipun dia ahli jamaah di masjid, ya kalau punya penyakit seperti itu ya bisa lebam semua itu badan-badannya. Makanya kalau kita bicara siapa yang paling berhak memandikan jenazah, ya tentu yang paling berhak, paling afdal ya keluarganya.
Supaya apa? Kalau nanti ada sesuatu di tubuhnya itu yang sifatnya itu negatif, ya, itu tidak sampai tersebar. Itu makanya kenapa setidaknya kerabatnya, ya, keluarga, jangan orang lain, ya. Karena memang kalau orang lain itu kan susah, Pak, susah menjaga sesuatu yang harus ditahan itu susah, ya. Tapi kalau keluarganya kan masih bisa. Kenapa? Karena itu bagian dari keluarganya. Nah, ini terkait kenapa kita ini kok ya ini sering kita lihat di jalan-jalan, begitu ada ambulan datang, ambulan di jalan itu kan semua minggir kan minggir itu. Kendaraan apapun disuruh menepi, ya, menepi. Bahkan saya pernah lihat di YouTube itu presiden pun itu berhenti, Pak, menepi karena memberi kesempatan kepada jenazah. Kenapa kok begitu? Itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya. Mari kita pahami. Dalilnya dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah anin Nabi qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, asri'u bil janazah. Ini dalilnya. Ya. Bersegeralah dalam mengurus jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Jika ia baik, maka engkau telah memajukan, ya, suatu kebaikan untuknya, menyegerakan kebaikan untuknya. Wa in taku siwa dzalika fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Jika tidak, maksudnya jika tidak baik, maksudnya jika jelek orang itu, maka engkau kalau masih memperlambat, maka itu maknanya engkau menurunkan sesuatu kejelekan dari lehermu. Maka perintah untuk menyegerakan itu memang dalilnya seperti ini dari Abu Hurairah. Saya pernah lihat ada keluarga itu tidak segera diurus, Pak, jenazahnya. Setelah ditanya kenapa, masih nunggu anaknya. Anaknya di mana? Di luar pulau. Sudah ditubungi, tidak bisa. Lama tidak bisa dihubungi, terus lama bisa juga, terus ditanya, jadi berangkat jam berapa? Ini masih mau siap-siap. Rupanya masih nyiapkan bekal kan, ya, mau ke Surabaya ini. Bayangkan, masih mau nyiapkan bekal, sementara maksudnya persiapan uang dan sebagainya, sementara rumah ke bandara sekian jauhnya, belum lagi nanti dari bandara ke sini. Maka kalau memang seperti itu, dan bisa saja keluarga mengatakan bismillah, ya, ibu tak berangkatkan atau bapak saya berangkatkan, itu jauh lebih baik, ya. Dan saya yakin sekarang para jamaah ini, terutama di Surabaya ini, sudah banyak yang tahu, sehingga kalau tidak terlalu penting banget itu langsung disegerakan, ya. Dalil ini yang dari Abu Hurairah tadi, perintah untuk segera, ya, segera merawat jenazah. Jika dia baik, dia akan segera menemui kebaikannya, ya. Jika jelek, maka tidak ada guna untuk berlama-lama di dunia ini. Karena itu memang perintahnya untuk disegerakan. Harapan kita mudah-mudahan dia segera menemui kebaikannya. Hadis berikutnya, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Ini dalil terkait besarnya pahala, ya. Pahala merawat jenazah itu, ya. Barang siapa yang mengurus jenazah sampai menyolatkannya, maka baginya 1 qirat. Nah, jangan pernah dengar tuh? Wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratani. Jika dia mengurus jenazah sampai ke makamnya, maka baginya 2 qirat. Ini dalil sehingga banyak orang kadang-kadang saya lihat di jalan itu, begitu ada jenazah langsung rebutan pegang tandunya. Tapi setelah itu, setelah beberapa langkah gitu, terus dia minggir lagi. Bukan itu maksudnya. Jadi mengantarkan dari rumah duka sampai ke makam yang dimaksud hadis ini, ya. Bukan sekedar mikul dapat beberapa langkah terus geser lagi ke tempat yang lain. Bukan itu, ya. Qila wa mal qiratani qal mislul jabalil 'azimain. 2 qirat itu seperti apa, gitu, ya. Maka Nabi mengatakan mislul jabalain 'azimain, seperti gunung yang besar.
Muttafaqun alaih. Dan gunung yang besar itu ternyata diterangkan di dalam hadisnya Imam Bukhari, man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafraghu min dafniha fa innahu yarji'u bi qirataini kullu qiratin mislu ukhudin. Jadi kata Imam Bukhari memberikan keterangan di hadis ini bahwa orang yang sholat kemudian mengantarkan jenazah sampai ke makamnya seperti dia mendapatkan 2 bukit. Nah, bukit apa yang besar itu? Tadi hadis sebelumnya kan dikatakan 2 bukit yang besar. 1 bukit sama dengan 1 bukit Uhud. Jadi kalau 2 ya berarti dapat 2 seperti 2 bukit Uhud pahala besarnya. Ya. Karena itu walaupun ini statusnya atau status hukumnya fardu kifayah, maka andaikan panjenengan tidak punya kesibukan ya lebih baik mengikuti hadis ini. Di beberapa tempat itu saya sering jumpai, mereka datang tuh ya hanya ngobrol tok. Banyak memang di kampung ini banyak ya, mungkin dia teman baiknya atau apa. Tapi begitu waktunya sholat, itu imamnya sampai noleh begini, loh kok didik. Kok sedikit gitu ya. Ya yang lain cuma duduk-duduk saja, kan eman ya. Nah, jenengan kalau sempat ya sempatkan sholat ya. Jadi eman kalau hanya sekedar duduk-duduk apalagi ngobrol, dan lebih celaka itu kadang-kadang ngobrolnya itu tidak ada hubungannya dengan pertanda orang meninggal tadi. Meninggal itu kan pertanda kan, ada orang meninggal itu kan sebagai pertanda untuk kita. Artinya apa? Kita juga akan seperti ini. Kalau ini sudah jelas meninggal, ya, siap atau tidak dengan bekal yang dia miliki, lantas kalau kita gimana? Nah, sudah siap apa belum? Ya. Pak, jenengan ini di rumah ada kain kafan enggak? Sudah beli kain kafan belum? Mungkin istri bingung malahannya, Dek, tuku kain kafan. Kayak apa, Mak? Mungkin bingung ya. Ya kayak siap-siap nanti. Daripada nanti waktu meninggal bingung. Walaupun sekarang di masjid-masjid banyak ya menyiapkan kain kafan. Nggak tahu di masjid ini ada juga nggih? Wonten, alhamdulillah. Jadi kalau jamaah ada yang meninggal itu di cover biasanya oleh masjid, langsung ya. Nah, di beberapa tempat itu begitu. Sekarang jamaah-jamaah itu ditangani langsung oleh masjid ya. Alhamdulillah kalau di sini sudah ada, sehingga para jamaah tidak usah bingung lagi mikir tuku kain kafannya. Di tempat saya itu Wonosari Pak, itu termasuk sampai pembiayaan ke makamnya diuruskan sekalian ya. Karena ke makam itu kan bayar kan? Bayar. Karena itu supaya tidak pikiran, itu langsung diuruskan sampai ke pemakamannya ya. Hadis berikutnya, wa an Salim an abihi annahu ra'an nabiyya wa Abu Bakrin wa Umar yamsuna amamal janazah. Kalau ada jenazah, itu pengiringnya di depan, belakang, atau samping? Saya ulang kembali. Kalau ini ada jenazah, iringan jenazah, pengiringnya itu di depan, di samping, atau di belakang? Kalau berdasarkan hadis ini, jadi dia melihat Abu Bakar ya, Umar ya, yamsuna amamal janazah. Jadi ini jenazah berarti di depannya sini. Jadi ini jenazahnya berarti pengiringnya di depannya. Rawahul khamsah wa sahhahahu Ibnu Hibban wa 'allamahu an-Nasa'i wa ta'ifatum bil irsal ya. Walaupun ulama mengatakan itu hadisnya mursal ya. Sebetulnya tidak ada, karena itu tidak ada ketentuan sebetulnya mau di depannya, mau di sampingnya, mau di belakangnya, tidak ada masalah. Kalaupun di depan tuh biasanya tim pengurai ya. Walaupun sebetulnya saya lebih kalau saya itu kalau di jalan raya itu cukuplah ambulans saja, karena kalau ambulans kan sudah punya otoritas ya, mungkin pakai suara dan sebagainya, dan mobilnya kan beda juga itu ya. Nah, tapi kalau sekarang ini sedang marak itu, sebelum ambulans itu depannya ada sepeda motor sambil gini-gini itu. Nah, itu malah mengganggu nanti kalau pendapat saya loh ya. Karena orang malah bingung ini siapa ini kan. Nah, kalau sudah ambulans kan sudah. Kalau pas di jalan ya, maksudnya dari rumah sakit gitu ya.
Jadi memang tidak ada ketentuan mau di depan, di samping maupun di belakang, tidak ada ketentuan, ya. Kalau di Surabaya ini yang jenengan lihat di mananya, Pak? Di belakang apa di depannya jenazah? Di belakangnya, ya, di belakangnya. Tidak apa-apa karena tidak ada ketentuan. Hadis berikutnya ini titip untuk para istri di rumah, ya. Wa an ummi Atiyata radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah beliau berkata, nuhina anittiba'il janais walam yu'zam alaina. Kami para wanita dilarang oleh Nabi mengantar jenazah. Jadi waktu dibawa dari rumah duka itu para wanita memang dilarang. Walam yu'zam alaina, tetapi larangannya tidak dikeraskan. Maksudnya tidak sampai pada posisi haram, ya. Karena itu kemudian muncul beberapa pendapat. Pendapat pertama berdasarkan hadis ini, larangan itu maknanya haram, tidak boleh. Jadi wanita tidak boleh ikut mengantar jenazah. Kalau takziah boleh, kalau ziarah boleh. Artinya kalau makamnya sudah dimasukkan ke liang lahat, kemudian beberapa jam berikutnya atau beberapa hari berikutnya datang ke kuburan, itu namanya takziah. Tapi mayatnya sudah dimasukkan. Tapi kalau mengantar, pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh, dan tidak bolehnya itu pada level haram. Tetapi berdasarkan hadisnya Ummu Atiyah ini bahwa walam yu'zam alaina, tetapi pelarangannya itu tidak sampai pada haram. Karena tidak sampai haram, maka beberapa ulama berpendapat hukumnya makruh. Jadi makruh mengikuti jenazah, ya. Yang dibolehkan ziarah. Ya kalau saya sarankan lebih aman dari hadis ini ya mending tidak usah, ya. Apalagi wanita itu kan agak rentan, ya. Apalagi yang diantar tuh suaminya. Saya pernah lihat sendiri, Bapak Ibu. Jadi ada suami meninggal, istrinya ikut. Ya, ikut. Begitu mau dimasukkan ke liang lahat, dia lari itu. Ya, lari nggak terima maksudnya. Mungkin ya memang perasaan laki perempuan beda, ya. Kalau istri punya suami, suaminya meninggal kan seringkali sedihnya tuh lama banget, ya. Karena itu kenapa ada masa iddah itu, yaitu maknanya karena beda. Tapi kalau laki-laki kan tidak ada iddahnya, Pak, betul ya. Jadi kalau jam 8 istrinya dimakamkan, jam 9 mau menikah itu ya boleh. Tapi gimana, Pak, jenengan bisa begitu? Kok jadi rasan-rasan orang mungkin, ya. Tapi boleh, kenapa? Karena suami tidak ada masa iddahnya. Yang ada masa iddahnya adalah perempuan, ya, masa berkabung, ya. Suami tidak. Hadis berikutnya, wan Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id, idza ra'aitumul janazata faqumu wa man tabi'aha fala yajlis hatta tudha'a. Ini masih sering terjadi, ya. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, kalau panjenengan atau kita ikut mengantar jenazah sampai ke makam, itu disarankan, disunahkan tidak duduk, tetap berdiri, ya. Baru boleh duduk kalau mayatnya sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan itu pun duduknya bukan di kuburan, ya. Kan ada tuh kadang-kadang tuh didudui tempat duduk, tidak boleh. Ya. Tapi ini masih sering-sering saya lihat itu kadang-kadang duduk. Bahkan kita melangkah saja itu tidak boleh. Ya, susahnya kalau di daerah utara itu, Pak, makamnya kan tidak rapi, ya, tata letaknya. Kalau di makam pahlawan itu kan enak, bahkan ada blok-bloknya begitu, ya, ada nomor apa, dan itu di samping kiri kanannya ada akses untuk keluar masuknya. Tapi kalau di daerah utara itu, makanya harus hati-hati, ya. Jangan sampai melangkai, ya, walaupun harus muter begitu, ya, itu jauh lebih baik, ya. Jadi tidak boleh duduk, tetap berdiri dulu kecuali sudah dimasukkan ke dalam lahat. Jadi di sini kalimatnya hatta tudha'a, sampai mayat itu diletakkan. Maknanya diletakkan ya di dalam lahat, ya. Walaupun di Surabaya ini jarang pakai lahat, ya. Ya, yang ada kan kotak gitu aja, ya kan. Terus ditempelkan ke bagian pinggirnya terus dimiringkan gitu. Nah, itu memang untuk mensikapi, sebab yang namanya lahat itu kan ada lubang lagi gitu, ya, yang seukuran mayatnya itu, tapi rada angel.
Ya, di sini jarang saya temui, jarang. Jadi langsung kotak gitu aja 2 kali berapa itu? 1 ya? 1 kali 2 ya, itu. Nah, tapi untuk mensikapinya akhirnya dikasih papan itu. Supaya mayatnya kan enggak apa ya, berbalik begini, ya, dimiringkan terus dikasih papan supaya kalau ditaburi tanah itu tidak langsung mengenai jenazahnya, ya. Disunahkan tidak duduk sampai diturunkan dari bau pengusungnya, maksudnya sampai ke liangnya, ya, walaupun tidak ada lahatnya tapi masuk ke dalam liangnya. Wa Nabi Ishaq anna Abdullah bin Yazid qal adkhalal mayyita min qibali rijlai qabr wa qala hadha min sunnah. Ini cara memasukkan mayat ke dalam liang. Itu disunahkan memasukkan dari arah kaki. Jadi kalau ini kepalanya, yang ini ada kepalanya ya, ini kakinya, maka cara memasukkannya dari sini. Dari sini. Tentu kepalanya dulu. Nah, jadi dari arah kaki, bukan kakinya dulu. Dari arah kaki. Kalau berdasarkan hadis ini, walaupun pendapat yang mengatakan kalau memang tidak memungkinkan, boleh aja dari sini, boleh diterima dari sini langsung boleh, ya. Kalau memang tidak memungkinkan, tapi kalau memungkinkan itu sunnahnya dari arah kaki. Jadi ini hadis ini dalil terkait cara memasukkan jenazah yaitu dari arah kaki, ya. Tentu ingat dimulai dari kepala dulu, arahnya kaki tapi kepalanya dulu, ya. Tetapi jumhur kemudian memberikan sebuah keterangan jika tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa, modelnya dari sini langsung ke sini, ya. Di bawah sudah ada yang menerima maksudnya, ya. Masih ada waktu? Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar, idza wada'tum mautakum fil kubur faqulu bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ini hadisnya dari Ibnu Umar. Jadi kalau jenengan nanti meletakkan mayat itu jangan lupa berdoanya bismillahi wa ala millati Rasulillah. Itu berdasarkan hadisnya Ibnu Umar, ya. Apa boleh Pak berdoa yang lain? Boleh, ada juga itu, ya. Contoh ini saya sampaikan juga, ada contoh dalil. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ini doanya, ya. Kemudian bismillahi wa fi sabilillah wa ala millati Rasulillah. Tetapi yang lebih simpel tadi yang berdasarkan Ibnu Umar, ya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Oke. Itu doanya ketika masukkan jenazah. Saya tambahkan satu lagi sambil nanti mungkin ada tanya jawab. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini sekarang bicara hadisnya Aisyah. Kasru admil mayyiti ka kasrihi hayyan. Jadi mematahkan tulang belulangnya mayat itu sama dengan mematahkan ketika masih hidup. Jadi kalau jenengan misalnya suatu ketika menjumpai ada menggali kubur gitu ya, terus ternyata di situ masih ada tulang-tulangnya mayat, ya, yang sebelumnya itu, maka diapakan ini? Ini kok gedean Pak, ditegel ngono, enggak boleh. Walaupun besar itu tetap diambil dulu atau dipinggirkan, nanti tetap dimasukkan lagi. Ya. Karena ada tuh orang atau keluarga yang ingin dijadikan satu di tempat yang sama, ya. Mungkin dulu istrinya meninggal dulu atau suaminya meninggal dulu, terus istrinya ingin di tempat yang sama, boleh itu. Nah, andai kan masih ada sisa-sisa tulangnya atau apa, itu dipinggirkan aja, tetap dikubur kembali, ya, enggak apa-apa. Jangankan begitu, kalau kita lihat di zaman Nabi waktu perang terutama itu kan orang kalau meninggal kan ya bisa 1, 2, 3 kan begitu kan, mayatnya itu loh bisa bertumpuk-tumpuk, ya. Lihat kondisi, ya. Karena itu kenapa kok dilarang di tembok dan sebagainya. Biasanya kan itu akan menjadi mati sudah, ya. Posisinya sudah tidak bisa diubah-ubah. Tapi kalau diberi tanda saja kan bisa dibongkar lagi,
bisa dimasuk lagi. Anda bisa bayangkan, sekarang mungkin masih ada lahan, nanti ketika lahan itu berebut dengan perumahan, sehingga boleh jadi nanti pemerintah ini akan kesulitan ya, untuk mencari tempat untuk pemakaman. Sampai suatu ketika itu pernah Pak, saking saya ingin siap-siapnya begini, saya nemui tempat pemakaman di Serai Utara itu, saya bilang begini sama kepalanya, Pak, boleh enggak saya pesan sekarang? Enggak boleh. Enggak Pak, nanti saya khawatir enggak dapat tempat. Saya bilang gitu. Enggak lah, pasti ada katanya. Nah, itu artinya bahwa berdasarkan pemahaman yang kita yakini bahwa kenapa kok kita dilarang membangun kuburan itu, maknanya begitu. Nanti kalau tempat sudah tidak ada, lahan sudah tidak ada, karena berebut dengan perumahan, karena orang semakin percepatan ya kan, lahir itu kan lebih cepat daripada mati kan, angka kelahiran itu lebih cepat dari kematian, itu seringkali orang berebut untuk rumah ya. Jadi kalau ada suatu ketika jenengan melihat tukang gali menemukan tulang-tulang, ojo terus diguak begitu, jangan, tetap dikembalikan di tempatnya ya. Jadi perintah menghormati manusia ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Jika menemukan tulang atau bagian lain dari tubuh jenazah, diperintah untuk dikubur lagi ya, mau tulang mau yang lain ya, bukan dipatahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan hadis berikutnya, karena hadisnya banyak ini ya. Wa an Sa'id bin Abil Waqqas, dari Sa'id Abu Waqqas, ilhadu li lahdan wa ansibu alal labini nusba kama suni'a bi Rasulillah. Ini yang tadi saya katakan bahwa mestinya makam itu harus ada lahatnya. Galilah liang lahat untukku. Tapi ini tidak umum ya, di Surabaya ini langsung kotak 2x1 begitu aja ya. Itulah hadis kita pada malam hari ini. Sudah masuk ya? Sudah masuk Isya. Terima kasih. Saya hanya ingin mengulang kembali karena saya yakin Anda sudah mengamalkan ini, cuman mari kita perkuat dengan dalil. Sehingga Anda tahu kenapa kok cepat-cepat, kenapa kok dari arah kaki dan sebagainya, karena semua itu ada dalilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.